Aku menyelamatkan yang ganteng. Iya, tapi cek per cek ternyata kakek tua itu adalah Pak Pipo. Gitu. Makanya pembawaannya gitu, gila emosi. Karena sampai hari ini dia belum tahu siapa yang dorong dia. Allah. Allahu Akbar. Lanjut itu. Itu ditungguin sama Ya. Bang Zuma loh. Jadi dari kemarin kan ya kita diskusi nenek si Iya. Gurunda gitu kan. Malahan akunya semalam kangen mendengar suaranya Bang Juma. Masya Allah. Masya Allah. Iya, iya, iya. Melanjutkan datang Bawa pula mimpi dia ya itu ya. baik. Ya udah, malam ini kita syahadat atau kapan? Besok. Enggak lah, Oh. belum. Berarti mau. Belum soalnya. Iya, kalau saudari kita ini gunakan akal sehat terus mengkaji Bible pasti menuju hidayah. Siapa sih yang nggak mau selamat kan? Insyaallah ya. Coba bayangkan wajahnya ibu ini kalau dia pakai mukena, pakai jilbab. Wih, Wih, cantiknya, Masya Allah cantiknya. perhatian. cantik sekali. Main bulu tangkis lagi. Itulah. Enggak lah, lebih cantik masih si Ica lah. Masih lebih cantik lah si Ica. Enggak. Ibu lebih cantik daripada dia. Olahraganya bulu tangkis lagi, bisa semes lagi dia. Guru senam kan ibu ini, guru Jago. senam kan. Wih, ini atlet bulu tangkis RT. Dengar-dengar beliau yang ajarin Inul goyang kayak gitu. Enggak, Bukan ya? enggak tahu pun awak goyang-goyang. Taunya Ya. pukul bola. Pukul bola. Taunya digoyang. Taunya Dia pemain bola katanya. Iya. Memukul bola Tenis meja. raket. Tangkis. Badminton. Oke. Oh, badminton. Dulu pasti latihannya pakai ini, pakai tapis beras. Waktu masih kecil. Enggak ah, memang Tutup panci. hobi. Memang waktu SD saya Pakai apa tutup juara panci waktu Porseni. SD. Enggak, juara Porseni loh. Oh. Sampai Antar ibu dusun? antar apa sekolah lah. Oh, antar sekolah. Hmm. Ya ampun. Ternyata prestasinya banyak juga ya. Bisa main catur Banyak juga, Bu? Ah, Main catur bisa? bisa tapi enggak jago. Hanya menjalankan rajanya aja lah. Kalau gaplek bisa pastilah. Gaplek pasti bisa ya kan? Ya Oh, iya bisa dong. lah. Tiap Oh, hari dapat. lah itu. QQ. Iya, QQ, tipis-tipis. Belum main bertweet dulu. Allah. Aduh. Itu mau nanya apa itu? Tunggu dulu. Katanya pernah terakhir ini Ibu lomba lato-lato, betul? Lato-lato. Kenapa Iya. lato-lato? Apa Pernah- lato-lato? Pernah ikut ini menggoyangkan lato-lato? Enggak, ah. Enggak pernah. Enggak gaul berarti. Enggak memang. Oh. Orang di rumah aja kecuali hari Sabat dengan badminton itu aja. Wis, mantap. Selebihnya ya banyak di rumah kan aku semuanya. Aku ke depan, ke belakang, ke samping, ke atas. Mana bisa keluyuran? Nggak bisa. Iya. Tapi dengar YouTube juga, dengar dialog debat agama juga. Iya banyak kali yang nonton ya. Iyalah pasti. Makanya banyak yang 30. mualaf, Bu. Kulihat itu pas ku geser-geser ada 31.000. Dapat duit lah yang buat itu ya. Bisa jadi. Awak nggak dapat duit. Ya sabar-sabar Awak aja yang lah. keluar capek-capek ngomong dia dapat duit. Oh, yang buat channel itu. Iyalah yang bikin YouTube-nya. Ya Kayaknya udah. aku tengok. Ya, udah tanyalah sekarang, sampaikanlah. Tolong yang bikin channel yang ada aku di dalamnya DM aku ya, aku mau minta pajak. Bilang gitu. Enggak lah, enggak. Biarlah. Kalau Mana tidak tahu. kalian kukutuk kalian jadi batu tawas. Bilanglah gitu, Bu. Pasti mereka takut. Enggak lah, rezeki masing-masing kan ada. Ngapain? Oh, iya. Cuman banyak kali kulihat 31.000. Apa memang betul itu?
Ya Betul lah. begitu, Betul, tulis. Saya channelku ada yang nonton sampai 1 juta lebih. Satu konten itu. Oh ya teman-teman, ini ada channel baru dari Makassar ya, Punggawa Bang Suma. Tolong di subscribe dong Oke, siap. Ya, siap. teman-teman Punggawa. yang ada di Punggawa. iya Punggawa. Wah, Oh ya Punggawa Bang Suma. PU PUNGNGGAWA Iya, ini komunitas anak Sulawesi sini, anak Makassar. Punggawa. 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 Pengawal. Iya. Punggawa PUNGGAWA Suma Official. Tolong di subscribe dong teman-teman yang ada di Zulkifli 15 channel juga, subscribe aja dulu supaya dia bisa melenggang dengan kuat gitu. Maksudnya kita nggak minta-minta nanti ada kegiatan-kegiatan, jadi teman-teman kita yang ada di sana di Punggawa Suma itu bisa kita ajak nimbrung gitu. Siap. Misalnya nanti Ibu Darni tiba-tiba di Makassar kan, anak-anak Punggawa bisa jemput dia di bandara gitu, kasih karpet merah dan gitu ya. aku nomor 40 nih yang subscribe nih. Itu Iya, itu baru- mimpi kali. Mimpi Enggak lah, baru kita aja pergi di Aku mana? nomor 40 yang Kita aja ke Baru ke kita- mana ke bilik-bilik sana minum balok, kasih mabuk di sana baru kita suruh mandi-mandi kan. Di sana ada peternakan buaya di situ. Buaya darat tapi ya. darat. Iya. Punggawa Suma Official. Nah, betul, pintar, cerdas deh. Oke, Ya, teman-teman mungkin mau berdialog sama saudari kita Darni, silakan saya nyimak aja dulu. Aku aja lah yang bertanya ya. Oh, boleh, Ya, boleh. silakan. Ini ada narasumber kita berdua ini gokil dari tadi. Iya. Gini, biar bisa nanti aku itu sahadatkan, coba menangkan dulu hatiku ini. Masya Allah, Iya. subhanallah. Kan begini, kenapa aku menuhankan Yesus? Iya. Sekarang karena Yesus adalah yang maha kuasa, dan sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus akan datang kelak, ya kan? Nah, makanya aku mengikuti Yesus dan menyembah Dia. Sekarang mana lebih berkuasa dengan Nabi Muhammad? Kalau lebih berkuasa Nabi Muhammad, aku mengikut dia. Tapi ini saya lihat Yesus yang turun kelak di kemudian hari bersama para malaikatnya dan akan membalas perbuatan kita yang eceknya kita melakukan kejahatan. Mengapa tidak para nabi itu yang ikut turun? Masa hanya dia sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri? Itu makanya saya tidak bisa pindah ke lain hati, karena dia ku tengok sudah lebih berkuasa, tidak ada yang lain lagi. Begitu. Ada ayatnya itu ya, Matius 16 ayat Matius 16 ayat 27. Ya 27. Iya. Kemarin kita udah jawab itu. Bang Sidik juga udah jawab, Bang Baim udah jawab. Aku kepingin Bang Juma yang jawab. Nah, Oke, baik. Masya Baik. Allah. Baik. Silahkan. Saudari Ito yang baik hati, ya saya sebelum saya menjawab ini, tolong berikan saya penggambaran ketika Ito masuk ke dalam neraka, bisakah Yesus menyelamatkan Ito keluar dari neraka? Itu Kalau dulu. di ajaran Kristen sudah masuk neraka tidak kembali lagi. Kalau misalnya Anda masuk ke neraka, masih pingin nggak Anda masuk surga? Nggak bisa lagi, nggak ada lagi keinginan karena sudah fix. Itulah hari akhir masuk neraka. Percaya Ada enggak? keluar- Percaya tidak bahwa Yesus datang menghakimi? Udah pasti ada Udah ayatnya. pasti. Ada dalilnya. Nah, kalau misalnya seimbang antara perbuatan baik dengan perbuatan buruknya, Yesus limpahkan kemana orang itu? Itulah kasih karunia-Nya kelak. Dia yang kasih karunia. dia yang berhak. Kasih karunia Iya, oke. Yesus Baik. menyertai. Kasih karunia. Nah, sekarang kalau misalnya ada dosa-dosanya,
Itu kan diceritakan dalam kitab Ibu ini, manusia akan diupah berdasarkan perbuatan, betul? Ya, betul. Nah, kalau misalnya perbuatannya ada kejahatan, Nah, itulah maka nanti kasih karunia Yesus akan hadir kepada aku, kayak akulah kan. berarti bukan Sekarang perbuatan, Bu. Berarti bukan perbuatan. enggak, kan ada nanti timbangan. Itulah timbangan itu. Nah, Jadi pintar. nanti jadi nanti kan aku sudah pengikut Yesus nih, kan aku sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamatku. Nah, kan mana ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya kan? Pasti adalah di dalam hidupku ini adalah kejahatan, kesalahan yang sudah aku perbuat. Nah, itulah tuh kasih karunia Yesus tadilah nanti akan, oh kau Diarni Simatupang memang adanya kesalahanmu, tapi karena kau selama ini memang banyak yang kau lakukan kebaikan, ayolah kau ke kerajaanku, katanya nanti gitu. Nah, itu kan asumsi bukan. Nah, sekarang begini. Mazmur 62 nomor 12. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya. Kan gitu. Terus Iya, kemudian di Pengkhotbah 12 nomor 14 juga diterangkan. Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, baik itu yang baik maupun yang jahat. Jadi Ya. semua akan diadili kan gitu. Betul. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu ia datang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Kan gitu, Bu. Nah, Iya. jadi kalau orang itu punya perbuatan dua sisi, perbuatan jahat, perbuatan baik, dua-duanya harus dibalas sesuai dengan dalil. Tapi ibu maunya kasih karunia, itu maunya. Tapi dalil dilawan kalau gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kemudian teman-teman Kristen ini nyata menuhankan Yesus, tapi kemudian memiliki dosa besar, masuk ke dalam neraka, apakah Yesus bisa mengeluarkan teman-teman Kristen dari neraka? Jawaban ibu tadi, tidak. Sekali neraka. Kan apes kalau kayak gitu ceritanya. Iya kan, Bu? Nah, pertanyaan kedua sebelum ke Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda yakin bahwa semua orang Kristen akan masuk surga? Oh, tidak. Tidak. Nah, Ada yang kalau pendapat. Nah, kalau di Islam, semua umat Islam itu selama dia tidak menuhankan manusia, tidak menuhankan selain daripada Tuhan yang diperkenalkan para nabi, semuanya akan meninggalkan neraka, semuanya akan menuju kepada surga. Ibu bisa lihat di dalam hadis sahih Bukhari nomor 6886. Ketika orang-orang banyak itu sekelompok manusia yang datang diputuskan masuk ke dalam neraka oleh Tuhan, mereka kemudian datang kepada para nabi. Mereka datang kepada Abraham. Wahai Abraham, dia datang ke Adam dulu. Wahai Adam, kamu adalah nenek moyang kami. Selamatkanlah kami. Tolonglah kami dari keputusan kami harus ke neraka. Apa kata Adam? Aku tidak sanggup untuk itu. Silakan kamu pergi ke nabi yang lain. Datangilah Nabi Nuh. Lalu kemudian orang-orang itu datang ke Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Maaf, di sini saya tidak berhak memberi syafaat untuk kalian. Begitu seterusnya. Makanya kemudian di dalam pengajaran hadits ini, setelah datang kepada Nabi Nuh mengatakan, maaf, saya tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada kalian. Coba kalian itu pergi ke mana? Ke Nabi Ibrahim. Lalu orang-orang itu pergi ke Nabi Ibrahim lagi. Mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Abraham, maaf, di sini saya tidak berhak memberi syafaat untuk kalian. Nabi Ibrahim kemudian menyebutkan kesalahannya waktu di dunia. Saya melakukan beberapa kehilafan. Lalu kemudian cobalah kalian datangi Musa alaihissalam. Lalu orang-orang itu kemudian datang kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Aku tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada kalian. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Maaf, di sini saya tidak berhak memberi syafaat kepada kalian. Nabi Musa mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu kemudian melakukan kehilafan
menghilangkan nyawa orang-orang yang diperintahkan kemudian untuk dihabisi waktu dia hidup di dunia. Lalu dia mengatakan apa? Coba kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Maaf, di sini saya tidak berhak memberi syafaat kepada kalian. Itu juga diterangkan di dalam kitabnya Ibu, di dalam Markus 10 nomor 40. Yesus mengatakan, tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku atau siapa yang duduk di sebelah kiriku. Kedua tempat itu ditentukan oleh Bapakku kepada siapa dia harus katakan. Coba. Nah, lalu kemudian Nabi Isa mengatakan apa? Cobalah kalian datangi Nabi Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Lantas orang-orang ini kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW minta kepada Allah, ya Rabb, orang-orang ini mohon kiranya kau masukkan ke dalam surga. Maka semua orang yang datang kepadanya, yang beriman kepada Allah, tetapi melakukan dosa-dosa yang belum terampuni. Apa yang diceritakan dalam hadits ini? Orang-orang ini kemudian datang kepada surga atas syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Kalau ibu ingin melihat lebih detail, silakan ibu lihat di hadits Bukhari nomor 6886. Di situ sangat jelas dikatakan bagaimana kemudian orang-orang tadi mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sudah diputuskan di dalam neraka, tapi kemudian Rasulullah minta kepada Allah, ya Rabb, berikan mereka syafaat. Maka Allah mengatakan, apa yang kau minta ya Muhammad akan aku kabulkan. Nah, ini tidak berlaku kepada umatnya Nabi Yesus, tidak berlaku kepada umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Hanya berlaku kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran ibu, dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada seluruh umat manusia, jika mereka mencintai pencipta langit dan bumi ini, perintahkan mereka ikut kepadamu. Niscaya aku pencipta akan mengampuni dan mencintai mereka, sebab aku adalah Tuhan yang maha pemurah lagi penerima taubat. Coba, ini jaminan Bu di dalam ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak apa-apa kita berpanjang-panjang ria kan, ibu mau cari hidayah kan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin umat Islam masuk surga. Mana dalilnya? Dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum anil lagwil mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan dan membayar zakatnya, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka. Lalu kemudian Allah katakan apa di ayat 9-nya? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang-orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yang diberikan warisan kepada mereka, alladzina yarisunal firdaus, yakni mereka yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Ini jaminan bagi orang yang sholat, dan yang melakukan sholat itu hanya umat Islam. Nah, sekarang kalau kita balik, mana jaminannya Yesus kepada pentuhan dirinya? Ini kalau ada jaminan Yesus kepada pentuhan dirinya, aku ke Medan, aku kasih tanda tangan ke ibu, pas di jidatnya ibu tanda tanganku, tinta emas. Oke, aku jawab. Oke, silakan. Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, Iya. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Sementara di dalam hadis mengatakan, Nabi Muhammad berkata, demi Allah,
Meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Mana lebih berkuasa? Kata Yesus Oke. atau kata Nabi Muhammad? Kan Oke, baik. lebih berkuasa perkataan Yesus ini tadi. Baik, Hmm. kita lihat. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, sekarang begini. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan keselamatan itu adalah percaya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel. Umat Islam kalau tidak percaya itu, maka dia tidak akan diselamatkan. Kenapa? Ingkar terhadap iman Islam. Iman Islam adalah beriman kepada para Nabi. Nabi Isa atau Yesus itu adalah Nabi, dia adalah Rasul yang datang kepada Bani Israel. Nah, sekarang poin percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, poinnya adalah orang yang percaya terhadap perkataan Yesus. Bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan, Tuhan itu adalah aku. Tetapi dia mengatakan, aku hanya utusan Tuhan. Berapa kali kemudian dia menerangkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Di dalam kitab yang Anda imani, misalnya di dalam Markus, 14 kali dia mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan sebagai anak manusia. Kemudian 27 kali dalam Lukas, 14 kali dalam Yohanes, dan 30 kali di dalam kitab Matius. Artinya bahwa tidak ada jalan untuk dia Tuhan. Dia adalah manusia. Maka kita harus percaya kepada dia. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Dia adalah Al-Masih. Tapi sehebat-hebatnya Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Itu sudah sangat jelas sekali. Baca kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus lebih penting daripada kesaksian bapak-bapak gereja. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dah selesai. Yesus dikenal sebagai utusan Bapa. Kalau percaya Yesus, maka percaya dia sebagai utusan Tuhan. Jangan percaya yang lain yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jangan sekali-kali. Maka orang yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Alhamdulillah, umat Islam seutuhnya, semua umat Islam percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, jangan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti itu, Ibu. Jadi di Islam itu hukumnya wajib percaya bahwa yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah Nabi, itu adalah Rasul yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Islam menyebutnya Nabi Isa, Ibrani menyebutnya Yesua, Aramaik menyebutnya Isa, Arab menyebutnya Isa. Seperti itu. Silakan, Bu. Itunya Pak. Makanya saya tetap memilih Tuhan Yesus karena dia yang akan datang dan dia yang akan membalaskan semua perbuatan itu. Berarti dialah hakim itu dan dialah penentu itu. Sedangkan Nabi Muhammad dia sendiri pun katanya tidak tahu dia selamat atau tidak. Jadi mana mungkin aku meninggalkan Yesus. Iya. Jadi gini, Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengatakan bahwasanya dia sudah dijamin masuk surga. Dia tidak mengatakan, dia tidak mengumbar itu. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Tadi salah satunya, jaminan itu sudah jelas di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mu'min. Yang sholat, yang zakat, memelihara dirinya, tidak berkata dusta, kemudian dia mewariskan apa? Mewarisi
firdaus khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan aku sudah dijamin surga? Kenapa dia tidak mengatakan itu? Karena Rasulullah tidak ingin melampaui kehendak Allah. Sementara surga itu belum terjadi sekarang. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas, sehingga Rasul Muhammad SAW itu tidak ingin dikultuskan layaknya Nabi Isa alaihissalam. Banyak di kalangan manusia hanya karena perkataan-perkataan Yesus yang tidak dimengerti, sehingga Yesus didudukan sebagai Tuhan. Tadi saya sudah menjelaskan ke ibu bagaimana Markus menerangkan Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwasanya aku tidak tahu siapa yang di sebelah kiriku dan siapa yang di sebelah kananku. Markus 10 nomor 40. Tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika mengatakan demikian, dia tidak mau disembah. Jangan sampai di kalangan orang-orang jahil ketika dia mengatakan aku dijamin surga dan seterusnya secara terus-menerus dia katakan seperti itu. Maka ditakutkan nanti Nabi Muhammad SAW itu diperlakukan sama seperti Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan kemudian. Sedangkan ketika kemudian Rasul Muhammad SAW diterangkan di dalam surah yang saya bacakan tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mau selamat ikut kepada beliau. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang mau selamat ikut kepada beliau sementara beliau sendiri tidak selamat? Sudah pasti dia selamat. Makanya dikatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Malah justru kalau internal Islam tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW masuk pertama kali. Itu banyak hadis-hadis yang menceritakan itu. Siapakah ini? Tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali beliau. Kalau sekarang Anda mengatakan Yesus itu ada di surga, coba telah original teksnya. Di situ tidak dikatakan paradiso, tapi dikatakan di situ adalah Uranon. Uranon itu artinya langit. Yesus masih ada di langit, bukan ke surga, belum ke surga. Nah, aku dulu Pak. Iya, Nah, silakan. tadi kan Bapak bilang surga belum ada dimulai kan gitu kan. Sementara Nabi Elia, Nabi Elisa, Henok, Nabi Musa, ada beberapa nabi yang sudah terangkat ke surga. Kalau Henok hidup-hidup dia diangkat ke surga. Nah, Yesus juga sekarang berada di surga, makanya ada ayatnya ditulis di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Nah, tadi kan Bapak bilang di langit, iya kan? Sementara di Keluaran 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, katanya. Terus Keluaran 20 ayat 22, lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jadi langit itu letaknya di sorga, Pak. Ada ayatnya ini ya. Ada dalilnya. Gitu, Pak. Jadi jangan Bapak bilang sorga sekarang belum dimulai. Sudah ada penghuninya itu. Nabi Elia, Nabi Henok, Nabi Musa. Sudah ada di sorga sekarang. Dan Yesus apalagi. Udah ada dalilnya. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Apalagi yang mau diragukan? Sementara maaf ya, sementara Nabi Muhammad masih di dalam perut bumi, ibaratnya masih di dalam kubur kan, belum bangkit. Nantinya setelah Yesus datang, semua mata akan memandang, katanya, ada ayatnya. Nah, jadi waktu kedatangan Yesus nanti yang kedua, orang-orang yang percaya yang mematuhi perintahnya ini tadi, itulah duluan dibangkitkan. Dibawa itu ke kerajaan surga. Dan yang tidak menurutinya dan menolaknya dia Tuhan dan melanggar segala hukumnya, itulah yang dimasukkan ke api neraka. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi Henok itu terangkat kemana rupanya? Ke surga. Sama Yim. Nggak ada surga, nggak ada Eden di sana. Sama Yim. Sama Yim itu langit. Iya, tapi Yesus terangkat kemana? Uranon. Uranon itu langit. Iya, Bukan Pak.
Surga itu paradiso dalam bahasa Yunaninya. Iya Pak, ini kan Allah berbicara kepada Musa dari langit kan katanya. Iya, Di betul. langit lah sebenarnya itu, di Iya, langit ketiga. ya, tapi kan bukan di surga, beda. Nah itulah, Jadi tidak begitulah. ada orang, belum ada yang di surga, belum ada orang yang masuk di paradiso, belum ada orang yang masuk di Eden lagi kembali, belum. Orang-orang itu masih di alam Sheol, di dalam barzah. Yesus sendiri masih ada di Uranus langit. Nah, kalau dikatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam tanah terkubur dia, kan sudah dinubuatkan. Nabi yang sama seperti Musa. Musa tidak terangkat ke langit. Maka Nabi yang sama seperti dirinya juga tidak terangkat ke langit. Satu hal yang harus kita pikirkan di sini. Yesus terangkat ke langit, tapi apalah gunanya? Ajarannya tidak ada lagi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkubur dia layaknya Nabi Musa alaihissalam, tapi ajarannya masih ada sampai hari ini. Nabi Isa alaihissalam, Yesus mengatakan dirinya datang, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tapi sayangnya firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu sudah nggak ada lagi. Yang Anda kitabkan adalah kitab kanonik. Itu bukan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Itu adalah kitab yang dituliskan berdasarkan penyelidikan, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Yesus, pada masa sebelum Yesus, dan pada masa setelah Yesus. Bukan kumpulan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Ingat, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya sebelum Paulus datang menghabiskan murid-murid Yesus, firman-firman itu telah diterima muridnya, dan muridnya kemudian dibasmi oleh Paulus. Sehingga yang menulis kitab kanonik itu adalah bukan murid Yesus langsung. Inilah yang saya katakan, Yesus mulai terangkat ke langit, tapi ajarannya sudah nggak ada. Baginda Rasulullah Muhammad SAW telah terkubur dia, tetapi ajarannya masih menyertai sampai selama-lamanya. Aku Pak Ini, ya. silakan. Aku. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan memuliakannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi jangan Bapak bilang firmannya itu sudah tidak ada lagi. Sudah ditaruh ke akal budi kita ini. Itu apa saja itu perintahnya itu. Itulah 10 hukum itu dibuat ke akal budi kita ini, ke hati kita ini. Sudah ditanamkan itu 10 hukum. Apa isinya? Kita kan sudah tahu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini sesamamu manusia, jangan membuat patung, jangan menyembah berhala, menguduskan hari Sabat. Itulah yang ditanamkan ke akal budi kita. Jadi jangan Bapak bilang firman Yesus itu tidak ditanamkan kepada manusia sekarang. Sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang. Itu hukum Taurat harus ditegakkan di muka bumi ini. Begitu Pak. Iya, jadi gini. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, ketika kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Berarti yang mendapatkan firman adalah Filipus. Kenapa? Di dalam catatan cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan oleh Lukas, Lukas menemukan di mana Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, 36, 37, 38. Bagaimana kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus? Berarti memang ada pengajaran Yesus berupa Injil yang diajarkan oleh pengikutnya. Matius tidak pernah dipanggil, ya, kecuali murid aslinya, tapi penulis Matius tidak pernah dipanggil. Anda boleh lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Yang dikatakan Matius Lewi itu berbeda dengan penulis kitab Matius.
Kemudian penulis kitab Yohanes juga bukan muridnya Yesus, bukan anak Zebedeus, bukan. Kenapa? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Ternyata penulis kitab Yohanes bukan murid Yesus. Bisa kita lihat di situ. Nah, artinya bahwa segala firman yang ditorehkan oleh Yesus itu justru yang ditolak oleh gereja. Yaitu Injil Filipus salah satunya, Injil Thomas salah satunya, Andreas, itu ditolak. Kenapa? Karena di situ menceritakan perihal Yesus usia 13 sampai 29. Entah itu dia nikah, entah dia itu mengajarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, kemudian ditolak karena tidak mengajarkan sesuai dengan konsep Romawi dan Yunani. Nah, kemudian ketika ibu mengatakan Yesus itu maha menghidupkan, memberikan keselamatan dan seterusnya, dia yang menghakimi. Saya ingin mengatakan gini, di dalam kitabnya ibu Yohanes 12 nomor 14, di situ sangat terang dikatakan, nomor 50, saya lupa. Di sana dikatakan bahwa jika barang siapa yang menolak aku, gitu ya, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku berikan kepada mereka pada saat aku bersama dengan mereka. Perkataan-perkataan firman itulah yang kelak menjadi hakim mereka. Ini yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab ibu sendiri. Jadi Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Ya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 12 nomor 48. Jadi kalau misalnya ibu nanti Yesus datang sebagai hakim, ibu dihakimi, siapa yang memerintahkan engkau menuhankan aku? Sedangkan orang yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan akan ditolak oleh Yesus. Kenapa? Di dalam Matius 7 dikatakan bahwa yang diterima Yesus itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Adakah kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus? Tidak ada. Jadi orang-orang yang menyembah Yesus akan dikatakan, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Terakhir dari saya ibu, di dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Siapa ilah yang satu itu? Dialah Bapa yang tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Yesus adalah Tuhannya orang Kristen yang dibentuk pada abad pertama. Sementara dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang teman-teman Kristen melanggar hukum pertama itu. Apa itu? Membuat ilah baru dari rupa manusia yang berasal dari rahim Maria. Dengan cara apa? Mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri. Itu sudah melanggar aturan Tuhan. Silakan. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Nah, siapa Tuhan itu? Itulah Tuhan Yesus. Dan di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi siapa yang tidak mengenal hukum-hukumnya, 10 hukum tadi, siapa yang tidak mengenal itu, bangsa apa yang tidak menyebarkan atau mengajarkan 10 hukumnya itu, berarti itu bukan umat Tuhan. Nah, jadi sekarang itu tadi ini kata terakhir Leni, karena aku juga di debat ini sudah mulai jenuh, sudah mulai kayaknya banyak dosa bergabung di debat ini, karena ada yang menghujat, ada yang ini. Kalau bagiku yang seperti itu nggak bisa, karena itu setiap perkataan kita dicatat malaikat, ya, apalagi menghujat Tuhan orang, apalagi apa segala macam, dicatat malaikat. Jadi kalau aku tetap di debat ini, pasti banyak kali nanti dosa. Enggak kok itu, enggak. Enggak itu enggak pernah ngehujat kok. Baik ini Oto.
Iya, nah begitulah. Jadi 10 hukum tadi, ketetapan-ketetapannya itu, maksudnya itulah yang akan menghakimi. Kan itu Bapak bilang kan. Maksudnya begini Pak, eceknya yang 10 hukum tadi. Sewaktu di bumi ini, kulakukanlah itu. Jadi waktu datang nanti Yesus tinggal eksekusi dia. Gitu loh. Jadi di bumi ini, melalui hukumnya inilah kita nanti diadili. Udah sekarang kita masa pengadilan ini di bumi ini. Aku buat kejahatan, kan sudah dicatat nanti, dicatat malaikat. Setiap manusia ada pencatat dosanya. Jadi setiap kulakukan kejahatan, nanti begitu Yesus turun di hari kedua kali, dia tinggal mengeksekusi. Nah, bangkitlah nanti yang percaya dibawa. Jadi yang tinggal itulah yang dieksekusi. Begitu Pak. Jadi nggak usahlah kita terlalu panjang lagi ya. Hanya itu yang Iya. marah-marah. Iya. Yang pasti yang menjadi standar penghakiman Yesus itu di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, kalau misalnya ibu ditanyai, siapa yang memerintahkan engkau menuhankan aku, sementara aku mengajarkan murid-muridku Bani Israel justru menuhankan kepada Tuhanku, yang adalah Hasem, yang datang kepada para nabi. Kalau dikatakan engkaulah yang Tuhan itu sendiri, siapa bilang aku sendiri saja masih menyembah kepada dia kok? Apakah masih kurang data-data perkataanku? Bapak lebih besar daripada aku. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Apakah tidak cukup dengan mengatakan itu? Sementara saya sibuk siang dan malam berpuasa, bermohon, menyembah kepada Allah, sujud dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa aku bukan Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Tapi kenapa dituhankan? Karena engkau menuhankan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Poin yang harus kita renungkan siang malam adalah Matius 7, 21, 22, 23. Apa di situ? Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa teman-teman Kristen menuhankan anak Maria? Itu aja dulu. Saya kira cukup ya. Iya. Host boleh mengingatkan itu Darni? Boleh Tok, boleh. Apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat telah dibatalkan. Berarti ajaran Yesus itu sudah tidak diberlakukan oleh Paulus si botak itu. Silakan. Jangan bilang botak, nanti kau dimakan serigala kawan. Silakan. Salah Tok. Ini perkataan Host ini Dinda Kores minta dinaikkan gimana itu? Oh, ada Bang Kores. Iya, Ada yang turun. Kok ada ya Bang? Ini saya yang turun lah. Cek rudu. Oh, walah. Aku ya. Galatia 2 ayat 12. Ini kata Paulus ini ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Terus Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, sayang. Host naikin bangkot Baim dah turun. Mana Kores? Hukum Taurat itu penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Itu dia. Ngeri kan? Ya, tapi kenapa dibatalin? Bukan, yang dibatali itu maksudnya kalau di hadis eceknya kayak Al-Quran kan ada hadisnya. Itu maksudnya begini. Tapi Siapa yang menolak Yesus? Coba Efesus 2 nomor 15 dibaca, Bu. Paulus sudah membatalkan semuanya. Iya, ada memang. Hadisnya eceknya pengertiannya itu, jika eceknya kulakukan 10 hukum tapi kutolak kayak orang bapak lah kan. Kan kalian tidak kalian ajarkan 10 hukum. Tapi apalagi kalian menolak Yesus. Nah, itulah maksudnya gugur gitu. Kami tidak menolak Yesus, loh. Beliau datang memperkenalkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kami kenal Yesus sebagai utusan, kami nggak nolak Dia.
Iya, hanya nabi biasa aja kan, manusia biasa. Lah, dia nabi, dia rasul yang penuh dengan mujizat-mujizat kepada Bani Israel. Kami imani Iya. itu. Kami tidak menolak itu. Nah, sekarang ketika dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku datang bukan atas kehendakku, ajaranku bukan dari diriku sendiri, aku tidak berhak siapa yang duduk di kanan dan kiriku. Ibu yang menolaknya. Oh tidak, kamu itu adalah Tuhan. Kan ibu yang menolak Yesus, bukan aku. Ibu sadar enggak? Ketika Yesus Enggak, mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya berarti nggak ada duanya. Pada saat bersamaan, Yesus mengatakan, dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti ada dua yang harus dikenal di situ. Satu oknum Tuhan, satu oknum utusan. Tapi ibu menolak. Oh tidak, kamu bukan hanya sekedar utusan. Kamu juga Tuhan itu sendiri. Nah, siapa yang menolak itu? Ibu. Enggak ada ditolak. Kalau saya malahan menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mana itu Yesus mengatakan? Sementara ngerti ndak ibu? Bapa itu sama dengan Tuhan. Bapak sama dengan Tuhan. Bapakku sama dengan Tuhanku. Berapa kali Yesus memanggil Bapakku, 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 Bapakku? Apa artinya itu? Tuhanku, 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 Tuhanku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, wahai Maria. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus bertuhan. Iya, pada saat dia mengatakan itu kan dia mengajarkan kepada manusia di bumi ini. Nah, ada nggak dia mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Iya, semua manusia ini harus menyembah Tuhan yang di sorga kan. Nah, Iya, Yesus betul, di enggak. bumi ini belum Tuhan, dia di bumi Oh, ini belum masih Tuhan. manusia biasa. Itu ibu mulai aneh. Masa Yesus belum Tuhan, nanti di surga baru Tuhan? Itu Tuhan dibuat-buat itu berarti. Kalau Yesus Tuhan di bumi ini, kiamatlah dunia ini. Kan ayatnya kan ditulis kalau Yesus datang kiamat. Jadi waktu dia di bumi ini, dia masih manusia biasa. 100% dia manusia biasa. Kalau Tuhan udah kiamat dong. Itu Iya. di Roma 14 ayat 9 itu dibaca kemarin itu gimana itu? Itu Dinaikkan sahabatku Triunes layar. host kores. Ya mana kores nih? Ayo perhatikan dulu kores. Host kurang lincah. Triunes. Kores ini Kristen atau Islam? Mana kores nih? Kores ini penginjil, Bu. Iya, Bukan mana? Kores, tapi Triunes. Triunes mana? Triunes. Mana. Oh ini. Triunes. Oh iya udah. Triunes. Triunes. Oke. Janganlah pula kalian laga kami dua. Enggak lah. Aku nggak mau ya. Aku nggak mau berdebat ya sama Kristen. Iya, Bincang-bincang enggak. aja Enggak. kita ini. Enggak. Santai aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatid Villa, gurunda yang aku cintai. Masya Allah. Ini ada Wabarakatuh. teman baruku, Dinda, ada Ibu Darni. Iya, ini Ibu Darni, ibu yang polos dan jenaka, tapi sayang masih menyembah manusia ini. Kapan menyembah Tuhan yang benarnya nih, Gurunda? Kapan ini? Ini lagi proses. Alhamdulillah. Aku langsung aja ya, Gurunda ya. Aku langsung aja. Ini kan tadi Silakan, bilang silakan. tadi apa pas di bumi ya, pas di bumi Yesus itu manusia, pas di langit Yesus udah Tuhan katanya, Tuhannya di situ. Coba dicek itu Wahyu 3 nomor 2 itu Yesus ketika di langit ngomong apa itu. Coba Bu Darni dibacakan Wahyu 3 nomor 2. Yesus di langit tuh. Wahyu 3. Nomor 2. Jangan keras-keras deh, beliau ibu ini baik kok, baik. Oh iya. Masih cantik juga Wahyu dia. 3 ayat 2. Wahyu 3 nomor 2. Bangunlah dan kuatkanlah, itu kan? Iya. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, sudah hampir mati. Itu kan? Wahyu 3 nomor itu ya, terus lanjut. Itu kan? Sebab Iya, lanjut. Iya, sebab tidak satu pun dari pekerjaannya aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dar, Yesus di langit masih bertuhan. Gimana itu? Gimana itu? Gimana? Itu kepada jemaat di Sardis. Iya, Yesus ngomong kepada jemaat di Sardis ketika dia di mana?
Iya, ini maksudnya ini kepada jemaat di Sardis, bukan kepada yang di sorga, beda. Iya. Iya, Yesusnya ketika ngomong itu dia di mana? Di mana? Di mana? Disuruh tuliskanlah katanya, baca sih dari atas lo, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis katanya. Disuruh dituliskan ke jemaat di Sardis itu. Iya, dituliskan kepada jemaat di Sardis. Itu kan tulisannya Yesus. Yesus ketika dituliskan omongannya, Yesusnya ada di mana? Iya, ini kan diutus ke bumi. Diutus ke bumi itu. Dibilanglah seperti itu ayatnya. Apa yang salah? Gak ada yang salah itu. Yesus ketika ngomong di Wahyu itu, Yesusnya di bumi atau di langit? Iya, kalaupun di langit, tapi ini disuruh diutus malaikat itu. Selamat datang di kebenaran. Tuh, Yesus mau di bumi yang tadi guru udah jelaskan, ataupun di langit seperti di Wahyu 3 nomor 2 dan 12, masih punya Tuhan selalu konsisten, Ibu Dearni. Ya iyalah, dibilangnya lah di bumi kepada Allahku katanya. Karena Allah itu kan tetap di sorga tempatnya, say. Yesusnya ketika dia sudah di sorga, ini kan Wahyu Yesusnya udah di langit, iya nggak? Iya, tapi ini Selamat datang di kebenaran. Iya, Yesus memerintahkan Bu Dearni jangan jangan, ayo coba jujur sama diri sendiri. Kalau tadi Bu Dearni selalu menyangkal Yesus itu kan di bumi, Yesus itu kan di bumi. Sekarang aku bawakan, ketika Yesus di langit, dia mengatakan tidak ada satupun pekerjaanmu yang kudapati sempurna di hadapan Allahku. Allahku dalam terjemahan lama itu Tuhanku. Yesus mau di bumi maupun di langit punya Tuhan, Bu Dearni. Di sini posisi Islam lah yang benar, menuhankan Tuhannya Yesus, bukan menuhankan Yesusnya. Kalau memang betul ada Allah, kenapa tidak Allah sendiri yang turun untuk mengeksekusi manusia? Sudah sering terjadi di dalam agama-agama orang-orang Yunani dan Romawi. Tapi ujung-ujungnya apa? Semua Tuhan yang turun ke bumi tidak pernah memenangkan umat. Bukan maksudku. Hanya Islam yang Tuhannya tidak mahadrama, Bu Dearni. Hanya Islam yang Tuhannya tidak pernah sanggup dilihat oleh penglihatan mata, tidak ada bentuk berhalanya, tidak ada bentuk miniaturnya, tidak pernah ada muka dalam bentuk patung. Hanya Islam. Agama-agama yang lain, contoh Kristen, Katolik, Romawi, Yunani, Mesir, Babilonia, Mesopotamia, Hindu, Buddha, semua Tuhannya punya bentuk wajah, muka, dan patung. Gimana? Markus 14:62, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Di surga pun duduk sebagai anak manusia. Jadi kapan dia menjadi Tuhan Yesus ini? Markus 14:62. Jujur tok, jujur. Kan di dalam Al-Quran ditulis hanya Allah hakim yang adil. Kalau memang hanya Allah hakim yang adil, ngapain lagi disuruh Isa? Kenapa nggak disuruh aja Musa kek, atau Muhammad kek, atau Nabi yang lain-lain kek? Mengapa semua pekerjaan itu Yesus yang melakukannya? Apakah itu bukan Tuhan? Di Al-Quran ditulis hanya Allah hakim yang adil. Jadi gini, saya yang jelaskan ya Bu ya. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa surah At-Tin ya, surah At-Tin jelas sekali dikatakan bahwasanya bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah yang paling adil. Kalau Yesus hakim yang adil. Semua nabi itu adalah hakim nantinya di dalam surga untuk menjelaskan para pengikutnya masing-masing.
Mereka punya pengikut dan mereka akan menjadi saksi, menjadi hakim bagi pengikut-pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam juga menjadi hakim, tetapi dia bukan apa? Dia bukan yang hakim paling adil, tidak. Bukan dia yang paling adil hakim itu, bukan Isa. Karena kenapa? Dia hanya hakim yang adil, sementara Allah Subhanahu wa taala diterangkan sebagai hakim yang paling adil. Iya Pak, Atau tapi begini Pak, maunya kan udah hari terakhir itu Pak, maunya Allah itulah yang terjun sendiri hakim yang adil. Jangan dibuat lagi Isa al-Masih. Jadi umat itu kan jadi bingung, dua hakim yang adil. Maunya turunlah Allah itu untuk mengeksekusi manusia itu. Kapan kita melihat dia? Kapan kita melihat dia dengan kemuliaannya itu? Padahal sudah hari-hari terakhir, udah hari kiamat ini ya. Harusnya di situ kita menemukan dia. Kenapa mesti Isa, Yesus selalu? jadi gini Bu, Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai hakaman adlan, hakim yang adil, ya, hakaman adlan. Tapi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi disebut biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Kalau Yesus hakaman adil, hakim adil. Tapi Allah alaihissallahu biahkamil hakimin. Dia disebut dengan sebutan biahkamil hakimin. Beda dengan hakaman adlan. Kalau Yesus, Isa hakaman adlan. Kalau Allah biahkamil hakimin. Jadi beda. Hakim yang adil dengan hakim yang paling adil itu beda. Sama seperti pemurah dengan yang maha pemurah itu beda. Perkasa dengan yang maha perkasa itu beda. Pemberi dengan yang maha pemberi itu beda. Adil dengan yang maha adil itu beda. Yesus tidak maha adil, dia cuma adil. Seperti itu Bu ya, memahami Islam, memahami Al-Quran itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan, iya gimana? Jadi gimana gini Pak, di dalam Wahyu itu, Wahyu 1 ayat 8 itu katanya, aku, kalaulah ini Allah yang berkata ya, jangan dulu Yesus. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Nah, siapanya yang akan datang ini? Dibilang di sini akan datang maha kuasa. Yang mana yang datang ini? Oke, baik. Jadi gini Bu, kalau Ibu mengambil data di dalam Wahyu 1 nomor 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini apa ini? Ini perkataan siapa ini? Ini adalah ilham, karunia dari Allah kepada Nabi Isa atau Yesus. Coba Anda baca di nomor 1-nya Bu. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa itu wahyu? Ilham. Apa itu ilham? Firman. Inilah firman atau wahyu atau ilham Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ternyata Yesus menerima karunia wahyu. Maka dia mengatakan di ayat lain, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku kabarkan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku katakan itu adalah ilham, adalah wahyu yang dikaruniakan oleh Allah. Makanya Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ini siapa ini? Jadi siapa yang maha kuasa yang datang ini Pak? Yang maha kuasa itu adalah Allah. Jadi apa datang nanti Allah? Loh, kan hanya Yesus yang datang. Bukan begitu, bukan begitu. Yang datang ini nanti adalah penghakiman Allah di akhir zaman. Yang mendatangkan kiamat itu siapa? Allah yang maha kuasa yang mendatangkan. Dialah yang akan datang kemudian menghakimi manusia semuanya. Kalau Yesus hanya hakim yang membedakan kemudian antara pengikut dengan yang nyamar-nyamar jadi pengikut. Makanya dikatakan, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diselamatkan? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, kehendak Bapakku yang di surga itulah yang maha kuasa. Dialah yang mendatangkan hari kiamat. Maka Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat. Malaikat, anak, hanya Bapa saja yang tahu.
Itulah yang maha kuasa itu yang datang. Ketika kemudian hari akhirat itu sudah didatangkan oleh Tuhan, tidak ada daya. Yesus tidak berhak. Markus 10 nomor 40, siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku, aku tidak berhak untuk menentukan itu. Siapa yang berhak? Dialah yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ini firman Tuhan Allah ini maksudnya. Kan sudah dijelaskan di sini. Firman Tuhan Allah itu yang mana? Alfa dan Omega. Yesus sedang membacakan firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah, akulah Alfa dan Omega. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bukan Yesus, tetapi akulah Alfa dan Omega itu adalah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah itu yang mana? Firman Tuhan Allah itu yang mana? Yang ini, aku Alfa dan Omega. Ini bukan firman Tuhan Yesus, bukan. Tapi firman Tuhan Allah. Allah di sini Theos. Yesus tidak pernah disebut Theos. Yesus disebut Kurios. Seperti itu. Lanjut. Duar, selamat datang lagi di kebenaran. Ayo dong Bu Derni. Bu Derni orang baik, sayang banget kalau nggak dapat surga yang abadi. Iya, Kak Arni. Kak Dani. Apa, Gis? Apa, sayang? Kak Dani, I love you, Kak Dani. Oh, I love you, Kak Dani. Apa, sayang? Itu di Gurunda tadi gimana tuh? Apa yang dibilang Gurunda? Kak Dani mah dia pakai tai chi dia kalau melawan umat Islam. Kalah kita semua dibikin dia. Iya, dia kan kita bilang Tuhannya meninggal, Kak. Iya, begitulah Tuhan kami. Memang meninggal Tuhan kami, hebat kan Tuhan kami. Tanya sama dia kalau nggak percaya. Benar kan, Kak? Bapak ini ya dulu jahat deh waktu di PLI, memang gitulah Tuhan kami katanya. Itu tai chi dia lawan kita pakai tai chi, kalah kita. Ngapain kita salah-salahkan Allah orang lain kan? Nggak bisa. Imanku. Ya udahlah, Ikhwan Fisabilillah ini supaya dilanjut lagi sama Gurunda, supaya Sis Dearni juga keterguncangannya menjadi pergumulan hati sehingga bisa dipilah dan dipulihkan oleh Tuhan yang Maha Benar, Allah Azza wa Jalla. Itu. Dan dijamah juga. Amin, amin, Allahumma amin. Berikut untuk Ikhwan Fisabilillah yang ingin support buka bersama Agung, yang dimana nanti ada Unik Rifa, Akuk, Bang Handi, Sat Wafi, Sat Sugi, Sat Yusuf, Gurunda Zuma, dan seluruh kristolog muslim yang membantai syubhat dan fitnah ngumpul. Silahkan supportnya ke rekening BCA yang tertera di deskripsi Tribun Slayer Comment Center. Dan Akhi Neplos juga akan datang, Akhi Umar, Akhi Goldian. Yuks, disupport Gurunda yang kami sayangi dan cintai. Lanjutkan. Oh, terakhir Pak. Nggak ada terakhir. Silakan. Jangan memaksakan. Ibu ini Pak, baik. ini, Pak. Hidayah itu akan Ibu. datang. Mengapa aku menuhankan Yesus dan di dalam Al-Qur'an, Quran surat 19 Gara-gara ayat 1. Paulus. Quran surat 19 ayat 1 kan artinya kan Kristus adalah Tuhan. Tapi kemarin kami sama Ito Sidi itu kemarin dibilangnya itu tidak bisa ditranslate. Itu rahasia Allah katanya. Ngapain mesti dirahasiakan? Oh, Ibes yang ayat ya. Mutasabiat. Iya, yang tahu itu. Oh, Gini Ito. Mau saya kasih contoh satu ya Ito ya. Ada di ayat itu. Yang ini aja, yang deket aja biar ini. Jadi Ito ada hadis mengatakan seperti ini Ito. Barang siapa yang mengetahui khasiat sholat Isya secara berjamaah di masjid, pada saat dia sakit merangkak pun dia akan rela kalau dia tahu khasiatnya. Paham gak Ito? iya itu artinya itu Quran 19 ayat 1. Ya, barang siapa yang mengetahui khasiat dari sholat Isya secara berjamaah di masjid, merangkak pun umat Islam dalam keadaan sakit nih, merangkak pun umat Islam dia akan rela ke masjid sholat Isya berjamaah. Apa khasiatnya? Apa rahasianya Allah? Hadiah apa yang mau dikasih ke umatnya? Tidak diberitahukan. Karena apa? Karena itulah rahasia Allah. Jadi kita nggak tahu nih rahasia apa yang mau dikasih ke kita nih, hadiah apa yang mau dikasih ke kita sehingga dirahasiakan. Karena ini bukan main-main. Ini bukan hadiah yang kecil.
Ini hadiah yang istimewa dari Allah langsung. Begitu itu Emangnya maksud. emangnya Nah, panjang kali. jadi Emangnya itu, panjang kali. jadi itu, jadi Bukannya itu di dalam dirahasiakan. Quran apa ya, Ali Imran ya, Ali Imran ayat 7. Nah, di situ sudah dijelaskan, dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mustasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mustasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mustasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Berakal. Ya, saya Gitu, tambahkan Bro. sedikit. Ibu, jadi gini. Al-Quran itu menerangkan seperti ini. Saya narasikan supaya mudah dipahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang Arab, di mana kata-kata Arab itu terdiri dari ejaan alif, ba, ta, sa, dan seterusnya, huruf-huruf Arab itu hijaiyah. Tetapi Allah kemudian mengatakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, ada beberapa ayat di mana kalian sampai kiamat pun dengan pengetahuan yang sehebat apapun tidak akan bisa tahu maknanya kecuali hanya aku. Ma ya'lamu ta'wila illallah. Hanya aku yang tahu, meskipun itu bahasamu, meskipun bahasa nenek moyangmu, meskipun itu bahasa Arabmu, tapi kamu tidak akan bisa tahu apa artinya kecuali aku. Nah, ini justru membuktikan kebenaran Al-Quran itu dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Sampai hari ini tidak ada manusia yang mampu memberikan makna arti daripada kata-kata mutasyabihat seperti yang Ibu terangkan dalam surah Maryam. Kahaya asod. Tidak ada orang yang tahu apa artinya ini. Padahal ini bahasa Arab. Ini kata-kata Arab yang kita lantunkan setiap saat. Tapi untuk ayat-ayat mutasyabihat ini, tidak ada manusia berlabel manusia, malaikat sekalipun yang bisa memahami ini. Karena kenapa? Allah sudah mengatakan 1400 tahun silam di dalam surah Ali Imran ayat 7 yang dibacakan oleh saudara saya tadi. Ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa tahu makna, arti, kandungan daripada ayat-ayat itu selain daripada Allah saja. Nah, kalau hari ini ada yang bisa mengatakan itu untuk Isa, itu untuk Yesus, coba terangkan kaidah ilmunya seperti apa, layaknya kami memahami kaidah-kaidah ilmu ayat-ayat yang lain. Oh, itu hanya ini, pokoknya Isa. Nah, justru itu akan semakin membenarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan falammal ladina fi qulubihim zawgu wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wila. Mereka hanya kemudian condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari arti makna yang ada di dalamnya, padahal tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah. Nah, sekarang Ibu mengatakan, kenapa di dalam kitab Al-Quran KS 19 nomor 1 mengatakan Yesus itu adalah pengertian yang menyesatkan dan itu adalah fitnah. Karena tidak ada kaidah ilmu yang bisa menerangkan. Ilmu apa yang kita mau gunakan? Tafsir tidak kena, ilmu kecuali ilmu tajwid. Kalau ilmu nahwu tidak kena, ilmu sharaf tidak kena, balaghah tidak kena, i'rab tidak kena. Jadi yang kena, yang bisa mengartikan ini pasti fitnah-fitnahan, pasti hanya pasti hanya tipu-tipuan belaka, sok-sokan, sok-sok tahu. Padahal ini jelas sekali hurufnya kahaya aso. Dari mana Isanya? Tidak ada Isa di sini, tidak ada Isa. Hanya karena huruf so? Enggak, Isa tidak disebutkan dengan huruf so.
Nah, inilah kemudian yang dikatakan Al-Quran. Semakin dibahas Al-Quran itu, kita semakin mendekati kebenaran. Ma ya'lamu ta'wila illallah. Tidak ada yang tahu tentang Maryam ayat 1 kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaidah ilmu. Ilmu apa yang kita mau pakai untuk menjelaskan ayat ini? Nggak bisa ayat 1 itu dimaknai, diartikan, diterjemahkan. Nggak bisa. Kalau cuma mau mengada-ngada, saya pun juga bisa. Misalnya, kahaya aso. Oh, ini artinya adalah kahaya aso. Oh, saya kaya kalau saya makan sop. Bisa. Karena mirip-mirip suaranya, mirip-mirip liriknya, mirip-mirip lapasnya. Kahaya asa. Oh, saya kaya kalau saya makan sop. Tapi apakah ada kaidah ilmu? Kenapa saya mengatakan kaya? Kenapa saya mengatakan makan? Kenapa saya mengatakan sop? Apa kaidah ilmunya? Enggak ada. Sampai kiamat pun. Ini sudah legitimasi kebenaran Al-Quran. Tidak ada manusia yang mampu kemudian menelaah apa artinya huruf ini. Apa artinya bacaan ini? Enggak ada. Kecuali orang yang mengada-ngada, memfitnah, yang membaca Al-Quran pun tidak bisa, tapi tiba-tiba memaknai ini untuk Isa, ini untuk Yesus. Subhanallah. Terakhir Pak. Ya, silakan. Jikalau nanti ini berandai-andai ya Pak. Ya. Jikalau nanti Quran surat 19 ayat 1 ini artinya bahwa Kristus adalah Tuhan, bagaimana lah itu? Nah, jangan nanti, sekarang aja Ibu. Dan ini Sekarang kan aja. Ini sudah 1000 tahun, 1400 tahun loh ini tantangannya. Masa nggak ada di antara 1000 tahun ini manusia yang bisa menjawab ini? Buktinya kan nggak ada yang translate-nya, nggak ada. Kan rahasia Allah. Kalau nanti betul itu artinya pada waktu penghakiman nanti gimana lah itu yuk? Mana ada dari kemana kaidah ilmunya Ibu? Seandainya. Ya, itu makanya tadi diterangkan di Al-Quran. Kita dengarkan tadi di Al-Quran. Dia katakan apa? Dan orang-orang dalam hatinya condong pada kesesatan dan mengikuti apa? Fitnah, mencari fitnah, mencari pengertian sendiri. Benar tidak Al-Quran mengatakan begitu? Nah, kita buktikan malam ini Ibu mengandai-andai fitnah itu. Benar nggak? Andai. Iya, jangan marah ya. Jangan marah. Ayat Al-Quran mengatakan, "Falammal latina fi qulubihim zaugu fayattabi'una." Orang-orang yang hanya mencondongkan hatinya kepada kesesatan, mengikuti prasangka terhadap ayat-ayat ini, mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari pengertian, makna dan isi. Nah, sekarang Ibu mengatakan, kalaulah seandainya nanti ternyata Yesus Kristus itu Tuhan. Ini sudah membenarkan ini. Al-Quran sudah mengatakan orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan akan memaknai huruf-huruf itu dengan makna sesuka dengan hati mereka sendiri. Benar enggak? Ibu sudah melakukan ini. Subhanallah. Benar sekali Bu. Ayo salaman Bu, salaman. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah merah lah bateraiku lah. Nggak bisa lagi aku ini. Dicolok lah Ibu, dicolok lah itu. Panas. Ya udah besok-besok lagi biar Beda. istirahat dulu ibunya. Istirahat dulu itu. Tenangkan dulu pikirannya Ibu. Ingat-ingat lagi apa yang kami sampaikan di sini Bu ya. Iya. Bu, ya. Oke lah Pak ya. Karena Baik. sudah malam hari. Kalau tadi ada kesalahanku, perkataanku, tolong dimaafkan lah ya Pak. Tidak ada, Ibu, tidak ada. Allah dengan Kami yang minta maaf firman-Nya. ketika ada candaan yang berlebihan ya Bu. Oke lah Pak. Bye-bye. Baik. Selamat malam. Ya, malam Ya, itu. Cantik. Ibu Derni. Mwah. Diantar dengan ciuman pula sampai di pintu, Masya Allah. Emang baik ini. Ito ini emang andalanku Ito ini. Oh ya. Iya. Masya Allah. Baik. Oke, sekali sebelum saya pamit, teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas, di subscribe channel Punggawa Zuma Official. Mohon ya, teman-teman yang ada di channel-channel yang lain juga, terima kasih banyak. Kita sudah bergabung di sini, berafiliasi dengan Koma saudara kita Raja Dolar. Insya Allah besok-besok kita akan jumpa kembali. Terima kasih banyak Anda sudah memberikan ruang kepada saya. Meskipun ilmu Anda itu lebih hebat daripada saya, tapi saya melihat Anda sangat dewasa di dalam bersikap. Terutama kepada saudara saya Ar-Rasyid dan As-Siddiq, antum luar biasa. Dan juga kepada saudari saya Derni, semoga dapat hidayah dari Allah
Dinda Triun Slayer juga, dan host kita yang cakep tapi dari tadi diam-diam terus. Oke teman-teman sekalian, kepada channel-channel yang berafiliasi dan sahabat-sahabat yang ada di Taiping, terima kasih telah bersama dengan kita di sini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Allah memberikan rahmat hidayah sehingga kita diberikan keluarga yang sehat lahir dan batin, bahagia dunia akhirat, dan dimudahkan di setiap urusan-urusan kita yang baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan teman-teman yang lagi sakit, kiranya Allah mengangkat penyakitnya. Yang lagi banyak masalah dengan masalah ekonomi, diberikan kemudahan untuk menuntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kemudian segala urusan kita, segala doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya sahabat-sahabat. Ya, Gurunda. Ya, Gurunda, sehat-sehat selalu, Gurunda. Sehat selalu ya. Baik, ya. Amin, amin. Antum semua juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.